Dan statement Pak Prabowo ini menurut saya membuat mereka, yakni orang-orang yang selama ini menginginkan atau bermanuver atau berniat, berkehendak ingin menjatuhkan Pak Jokowi di tengah jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Presiden Joko Widodo kemarin mengumpulkan sejumlah pimpinan parpol koalisi. Ada statement dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra, yang menurut saya sangat menggembirakan dan sangat membuat kita optimis dalam menapaki pemerintahan Republik Indonesia ke depan, terutama terkait dengan banyaknya nyinyiran, banyaknya kebencian, banyaknya fitnah, dan banyaknya rongrongan yang ingin membuat Pak Jokowi lengser di tengah jalan. Dan statement Pak Prabowo ini menurut saya membuat mereka sedikit banyak akan membuat ciut nyarinya dan akan berpikir dua kali. Karena ternyata Pak Prabowo dalam statementnya kepada di dekat sekali Presiden Jokowi menyatakan bahwa agar Pak Presiden terus jalan karena sudah on the right place dan tidak perlu mendengarkan semua ocehan, semua nyinyiran tersebut. Dan ini tentu akan membesarkan hati Pak Jokowi dan seluruh kekuatan koalisi di balik pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Dan tentu saja statement Pak Prabowo ini bagi telinga-telinga kelompok mereka pasti adalah suara yang sangat menyakitkan, suara yang sangat menyedihkan mungkin. Nah, bagaimanakah statement lengkap Pak Prabowo? Mari kita simak dulu sambil poinnya aja ya. Merasa bahwa dengan suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan itu tidak perlu dihiraukan. Kita sudah berada di jalan benar, jadi kepemimpinan Pak Jokowi efektif, Pak. Saya mengakui itu dan saya hormat sama Bapak. Saya lihat, saya saksi, saya ikut dalam kabinet. Kepemimpinan keputusan-keputusan Bapak cocok untuk rakyat kita. Tim kita saya kira bagus. Tim kita di kabinet cukup kompak dan kita kerjanya baik, Pak. Jadi mohon Bapak jangan ragu-ragu. We are on the right track. Karena itu masalah COVID saya kira kita cukup optimistis. Bahwa ada kekurangan, ada keterlambatan vaksin itu saya kira yang dihadapi oleh banyak negara. Kedua yang Bapak sampaikan, ekonomi juga kita optimis, kita cukup baik. Dibandingkan dengan banyak negara lain, itu juga berhubungan Pak. Keputusan Bapak untuk tidak lockdown keras ini ya memungkinkan kita bisa selamat. Negara lain yang lockdown keras malah mengalami kesulitan. Jadi kita boleh bangga bahwa prestasi kita baik Pak. Saya bangga bagian dari pemerintah ini dan kita nggak usah ragu-ragu Pak. Oke ya, itu dia statement jujur dari Prabowo Subianto. Yang menjadi penting ini adalah statement yang keluar dari Menteri Pertahanan, bukan saja sekedar Ketua Umum Partai Gerindra, tetapi karena Pak Prabowo juga Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Dan ini sangat penting, sangat strategis bagi kekuatan politik pemerintahan Jokowi hari ini. Berikutnya adalah bahwa semakin jelas di hadapan kita hari ini siapa kawan dan siapa lawan dari pemerintahan kita. Siapakah yang mendukung Pak Jokowi dan siapakah yang memusuhi Pak Jokowi. Nah, yang terakhir, bahwa secara politik ini juga penting,
ini juga isyarat yang sangat tegas menurut saya dari Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Isyarat politik seperti apa? Yakni terkait dengan kepentingan Pilpres 2024, walaupun masih panjang. Bahwa oposisi yang selama ini cukup keras mengkritik, cukup keras melawan Presiden Jokowi adalah dari partai PKS dan Demokrat. Ini terlihat dari statement-statement politisi PKS, juga statement politisi Demokrat, khususnya AHY yang sering muncul di permukaan, di samping beberapa kekuatan elit politik Demokrat yang lain. Tetapi yang paling menonjol adalah AHY. Nah, hubungannya apa? Yang pertama bahwa Pak Prabowo terang-terangan pasang badan dalam statement ini. Pasang badan berlawanan dengan statement yang selama ini dikeluarkan oleh Partai Demokrat dan Partai PKS. Artinya apa? Ini sudah kuda-kuda. Ini isyarat sinyal kuda-kuda Pak Prabowo berhadapan dengan mereka di 2024. Dalam tanda kurung kayaknya sudah siap, saya tidak koalisi dengan Anda nggak apa-apa. Orang urusan begitu. Nah, kalau tidak koalisi dengan Partai Demokrat, Partai PKS, kemudian kira-kira berkoalisi dengan siapa? Yang paling logis ya berkoalisi dengan partai koalisi pemerintahan Jokowi yang hari ini kemarin dikumpulkan oleh Pak Presiden Jokowi, termasuk Partai Amanat Nasional. Ini sangat penting dan saya kira itu adalah sinyal lampu hijau dari Pak Prabowo Subianto untuk berkoalisi dengan mereka, sekaligus juga lampu merah untuk mendepak dan berhadapan dengan partai oposisi hari ini. Ini menurut saya begitu. Saya kira ini sangat menarik dan ramai saya kira. Pertanyaannya adalah bahwa partai koalisi pemerintah hari ini kan ada banyak. Selain PDIP sebagai partai utama, ada Golkar, ada Nasdem, ada PKB, ada Gerindra, ada P3 dan yang lainnya ya. Tetapi tidak ramai saya kira kalau tiba-tiba koalisinya dengan PDIP. Tidak seru Pilpres 2024 nanti. Gitu. Tidak seru. Gitu. Oke lah, itu tanggapan singkat saya terkait dengan statement Pak Prabowo yang mendukung penuh kebijakan pemerintahan Jokowi, yang mendukung penuh kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi, khususnya di dalam menghadapi pandemi 19 ini dan juga kebijakan-kebijakan yang lain. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.